Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, hanya pantas bagi mereka yang telah melakukan kejahatan bijahalah, karena tidak mengerti. Di garis bawahi ya hadirin, ya'maluna as-su' bijahalah, mereka berbuat salah, mereka berbuat keliru karena mereka belum ngerti. Bijahalah, karena mereka masih jahil, tertawan oleh kebodohan, masih belum berilmu, masih nggak tahu. Jadi kalau orang sudah tahu ilmunya kok masih ngelakuin, itu bukan termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini, tapi mereka wa ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang fasik. Siapa fasik? Kemarin dijelasin apa bedanya zindik, munafik, kafir, fasik. Di antara kalimatnya fasik ini orang yang sudah tahu ilmunya tapi nggak mau melaksanakan apa yang ia ketahui, itu fasik. Munafik menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Zindik sama kayak munafik. Kafir tercover, kafir terhijab, terhalangi, tercover, nggak mau menerima cahaya iman, sebab karena dia telah menutup dirinya dari cahaya iman. Jadi orang yang mau tobat kepada Allah, lagi-lagi jemaah, sebab karena dosanya itu dosa karena yang tidak dia ketahui. Ataupun sebagian ulama juga ada yang berpendapat dia pernah tahu tapi dia terjerumus ke dalam jurang kesalahan, lalu dia segera taubat kepada Allah, dia balik kepada Allah. Pernah tahu kisahnya dalam hadis Bukhari, ada seorang wanita menjual dirinya, setiap malam berzina, melayani laki-laki hidung belang. Tiba saatnya hatinya tergetar untuk bertobat. Setelah itu dia berikrar untuk bertobat kepada Allah. Dalam tobatnya dia nggak mau menyepelekan kebaikan sekecil apapun, bahkan sampai-sampai memberi minum seekor anjing tidak dia sepelekan. Dia berikan satu gelas, satu teguk atau satu nampan minum untuk kepada seekor anjing. Anjing itu pun meminumnya, dan setelah anjing itu meminumnya, tak lama kemudian wanita ini meninggal dunia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga karena dia termasuk orang yang diterima tobatnya dan bersegera kepada kebaikan setelah tobatnya. Iya, ayat ini menjelaskan tentang dia berbuat maksiat karena kejahilannya, tapi nggak serta-merta hanya sekedar kejahilan. Kita manusia selalu terjatuh lagi, terjungkir lagi, terjungkal lagi, jatuh, terjerembab. Udah tahu ini salah, dilakuin lagi. Udah tahu ini dosa, dilakuin lagi. Gak apa-apa, taubat sama Allah. Segera taubat, kembali kepada Allah. Ya'maluna su, mereka beramal su, perbuatan su itu artinya perbuatan yang amat sangat buruk, bijahalah, karena kedunguan mereka, kejahilan mereka, dan kejahilan itu menawan mereka. Hadirin, berarti gimana caranya supaya kita nggak tertawan sama kejahilan lagi? Cara yang paling ampuh supaya kita nggak tertawan kepada kejahilan itu adalah belajar. Gimana supaya kita punya ilmu? Cara yang paling ampuhnya dengan belajar. Ada majelis ilmu kita hadiri, ada kesempatan kajian kita datangi. Nggak ada satupun, siapapun, hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang kalau dia tahu dirinya sedang tertawan kejahilan lalu dia belajar, kecuali Allah pasti tolong dia untuk mendapatkan ilmu yang penuh berkah. Persis seperti doa Nabi setiap pagi yang gak pernah Nabi lewatkan. Doanya apa Nabi setiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu, minta rizki, minta amal diterima. Yang pertama minta apa? Ilmu. Yang kedua minta apa? Rizki. Yang ketiga minta amal yang diterima. Nggak ada hambanya Allah, umatnya Rasulullah yang dia mau melepas dari ketertawanannya atas kejahilannya, kecuali Allah pasti bantu, Allah pasti tolong.
Yang penting syaratnya satu, mau belajar. Mau apa hadirin? Mau ngaji, mau belajar, mau datang ke masjid, mau kajian ke majelis ilmu, mau menghadiri daripada amal-amal saleh yang sedang dilakukan dalam satu kegiatan. Itu di sana hadirin letaknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu sebelum kamu berkorban 6 hal. Saunbika an tafsiliha bibayanin, saya rinci 6-6-nya, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, wadirhamun, ada modal, ada uang, ada dirham, di mana dia mencari ilmu, dia butuh modal, membeli penanya, membeli kertasnya, dan segala macam permodalan untuk meraih ilmu. Wadirhamun yang keempat. Yang kelima, suhbatu ustazin, penuh hormat mensahabati ustadznya. Bukan cuma ngaji, tapi kalau bisa hidup bareng ustadznya, bersahabat sama ustadznya, safar bareng ustadznya, nginep bareng ustadznya. Yang keenam, watulu zamanin, dan masa belajarnya kita panjang. Nggak cukup 1 pekan, itu nggak cukup hadirin. Sepekan sekali itu belum cukup. Kalau bisa sepekan jamaah ikut karburator, kajian Rabu lepas kerja dan ngantor, atau siapapun boleh ikut, atau kajian Sabtu malam Ahad, ngalamat ngaji malam Ahad, atau kajian Jumat pagi, Jumat berkah. Nanti besok insya Allah kita akan ngaji perdana, ngaji Ahad pagi, dan itu akan rutinan Ahad pagi di sini. Jamnya jam berapa? Dari subuh sampai jam 6. Ngaji Ahad pagi besok. Pertama insya Allah kan biasanya Jumat subuh. Besok Ahad pagi kita ngaji lagi dari subuh berjamaah kayak gini sampai jam 6. Jadi ntar yang mau jam 6 langsung lanjut ke tempat yang lain silahkan, nggak ada masalah. Buat apa jamaah kita ngaji? Melepas kejahilan yang ada pada diri kita. Ada 6 syaratnya kata Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Zakaun, kecerdasan. Semua kita diberi kecerdasan jamaah. Semua kita diberi kemampuan. Yang kedua, wahirsun. Apa hirsun? Ihris, semangat. Ngaji harus semangat. Gelap-gelap mangkat, hujan-hujan berangkat. Alhamdulillah tadi hujan kan? Iya, gerimis-gerimis berangkat. Dikasih sama Allah kekuatan untuk punya payung, berangkat. Walaupun agak-agak jauh, berangkat. Tahu apa yang Allah berikan hadiah untuk mereka yang berangkat ke majelis ilmu? Di antaranya Allah hadiahkan untuk mereka yang hadir ke majelis ilmu pahala haji sempurna hajinya. Kata Nabi SAW, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'alam al-khair au yu'allimu kana lahu ka'ajri haji taman hajjatuh." Siapa yang dia berangkat ke masjid, la yurid, dia nggak ingin, illa kecuali 2. Yata'allamul khair au yu'allimu, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jadi yang belajar dapat, yang ngajar dapat. Kana lahu, kecuali baginya, ka'ajri, dapat pahala seperti haji taman hajjatuh, pahala ibadah haji sempurna hajinya. Maka nomor 2, hirsun, punya semangat untuk membuat diri kita lepas dari kejahilan. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh.
Imam Syafi'i tahu betul jemaah, nggak bisa ilmu itu dibuat leha-leha, santai-santai, kecuali kalau bisa sungguh-sungguh. Salah satu bukti kesungguhannya adalah dicatat. Jiping tuh bagus, ya namanya jiping ya bagus jemaah. Jiping tuh apa? Ngaji kuping. Tapi kadang keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Lah kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih mending, berarti pernah masuk ke sini. Lah ini masuk kuping kanan keluar kuping kanan. Ditanya sama keluarganya, tadi ngaji apa mak? Nggak tahu. Padahal kan kita sama-sama sedang mencari ridho Allah lewat belajar bareng di sini. Caranya wajtihadun, sungguh-sungguhlah. Jamaah tuh udah sungguh-sungguh datang ya jam 3 udah sampai sini. Udah tahajud dulu di sini, udah zikir wirid dulu 1 jam di sini. Jam 4 bahkan jam 4 lebih 15 berarti 1 jam setengah baru azan. Lalu kemudian kita sholat, lalu kemudian kita berjamaah subuh. Itu ya sungguh-sungguh. Mau gimana pun jamaah, orang yang sungguh-sungguh sama orang yang main-main hasilnya beda. Sungguh-sungguh belajar menjahit sama main-main ajaran jahit, kira-kira hasilnya lebih bagus yang sungguh-sungguh atau yang main-main? Sungguh-sungguh. Yang bapak-bapak sungguh-sungguh sepak bola, pokoknya ikut kursus sepak bola, ikut coaching sepak bola, setiap hari latihan sepak bola. Sama yang main sepak bola ala kadarnya, bentukannya setelah 5 tahun kemudian lebih bagus yang sungguh-sungguh atau yang main-main? Sungguh-sungguh. Mencari ilmu juga sama, sungguh-sungguh. Makanya jamaah apapun sungguh-sungguhlah. Nek waktunya belajar silahkan monggo sungguh-sungguh cari ilmu. Waktunya kerja monggo sungguh-sungguh bekerja. Waktunya tidur sungguh-sungguh tidur. Jangan tidur sambil begini. Atau nonton terus TV-nya yang nonton kita karena kita tinggal tidur. Waktunya tidur sungguh-sungguh tidur, jadinya maksimal optimal semua. Waktu tidur dapat kuat fisiknya, tidur. Waktu nanti kita belajar kuat dapat ilmunya karena belajar. Waktu deres ya deres kuat, sungguh-sungguh deres baca Quran. Itu supaya melepas ketertawanan atas kejahilan. Kita nih semua nggak ada yang lahir pintar, betul? Ada yang bayi lahir oe. Nah, 1 tambah 1 berapa nak? 2 oe. Ada yang gitu nggak? Pernah lihat bayi kayak gitu? Tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali cuma 2. 1 bayinya Nabi Isa, 2 bayinya Juraij. Ada 1 lagi kami tidak tahu bayinya siapa, tapi yang sependek pengetahuan kami 2 yang bisa berbicara waktu dia masih bayi. Kalau kita lahir dari perut ibu kita 0, nggak punya pengetahuan apa-apa. Pernah ngelihat di bidan bayinya lahir nangis, bidannya terus nanya XY pangkat 2 ditambah XY pangkat sekian sama dengan berapa nilai X-nya? Terus bayi itu menjawab, iya ini X. Gak bisa jemaah. Ada bayi yang baru lahir langsung bisa masak? Ada bayi yang baru lahir langsung bisa tahu caranya goreng tempe kemul? Bisa buat geblek? Geblek itu teman-teman TikTok, YouTube, Instagram adalah makanan khasnya Wonosobo. Bentuknya kayak cimol gitu. Jadi geblek itu tergantung di mana ya jemaah. Kalau Jakarta, wah geblek ini orang geblek tuh, iya itu dungu. Kalau orang Jakarta bilang. Tapi kalau kita tuh makanan di Wonosobo tuh geblek tuh artinya makanan. Jadi bukan artinya yang dungu itu bukan ya. Hadirin, kembali lagi makanya dalam ayat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat itu kepada Allah
hanya pantas dilakukan bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk karena tidak tahu. Maka kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau udah tahu ya jangan suka-suka main-main jemaah. Allah tuh mbok gimana pun ya tetap maha pengampun, maha penyayang. Betul. Allah ya tetap yang paling maha mengampuni. Tapi kalau bisa kita jangan main-main lah. Karena selain Allah maha pengampun, syadidul iqab, Allah juga punya azab yang pedih. Iqabnya itu pedih, keras. Terus lisan kita ya juga jangan gampangan nuduh orang dengan ya ini ahli neraka ini mah, jangan. Lawang Allahnya maha pengampun. Nah, kok kitanya dengan begitu mudahnya bilang-bilang kepada orang lain sesuatu yang boleh jadi tidak pantas dia dapatkan? Kan Allahnya aja maha pengampun. Kadang kita itu suka begitu. Kitanya mah sukanya nuduh orang dengan yang enggak-enggak, padahal Allahnya maha pengampun. Allah bisa ampuni seorang hamba walaupun di mata kita dia ahli maksiat dan seorang pendosa. Allah bisa maafkan seorang hamba walaupun menurut kita kayaknya ini hamba gak mungkin dimaafkan. Tahu-tahu 1 jam sebelum wafatnya dia bersyahadat, misalkan tadinya belum beriman, sekarang beriman. Asalkan orang itu sungguh-sungguh kalau dia cari ilmu, Allah ya pasti akan kasih jalan sungguh-sungguh juga menuju jalan-jalannya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh Allah kasih jalannya menuju Allah. Summa yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu alaihim. Summa kemudian yatubuna min qarib, mereka itu bertaubat dengan qarib, dengan segera mereka taubat. Taubat itu jangan ditunda, jangan dinanti-nanti, jangan ditapi-tapi. Karena pengingat taubat yang paling dahsyat adalah kematian yang suka datang mendadak. Makanya ayat ini Allah berfirman, summa yatubuna min qarib. Kemudian secara cepat dia menyegerakan taubat. Kalau jamaah ngelihat ada orang menyegerakan dirinya taubat kepada Allah, sambut baik jamaah. Karena orang yang ahli taubat, orang yang paling Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Cepat taubat, cepat juga dapat kasih sayangnya Allah. Terus dapat apa dia setelah taubatnya? Summa yatubuna min qarib. Kalau dia menyegerakan taubat, ayat An-Nisa ayat ke-17, faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang yang taubatnya Allah terima. Ada 4 syarat, 5 syarat taubat Allah terima. 1, bersegera. 1 apa hadirin? Jadi kalau yang namanya taubat masih nunda-nunda, nanti deh, besok deh, itu masih jauh jemaah prosesnya. Kalau masih ada kalimat tapi, nanti, besok, kalau masih hidup alhamdulillah, tapi kalau wafat ya innalillah. Karena Allah berfirman, summa yatubuna min qarib. Dia harus segera kembali ke Allah. Qarib dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat. Salah langsung tobat, salah tobat lagi, keliru jatuh tobat lagi, terjungkal tersungkur ke dalam lubang lembah maksiat tobat lagi. Nomor 1 bersegera. Nomor 2 menyesali, harus nyesel.
Saya nyesal dulunya pernah berbuat, bukan malah berterima kasih, alhamdulillah dulu saya pernah berbuat begini. Enggak. Alhamdulillah saya dulu pernah berbuat dosa A, jadinya saya sekarang bisa jadi B. Zikirnya itu nikmat karena dulu saya pendosa. Enggak, boleh jadi kalau sekarang dulu berdosa, sekarang zikirnya nikmat. Kalau dulunya enggak berbuat dosa, sekarang zikirnya tambah nikmat. Makanya harus nyesel. Yang ketiga, meninggalkan seketika. Yang namanya tobat harus ditinggalin perbuatan yang mau ditobati itu seketika. Ada yang haram, tinggalin seketika. Ada yang gak membuat Allah ridha, tinggalin seketika. Ada yang membuat sumpah hidup, karena biasanya dosa itu membuat sumpah hidup, tinggalin seketika. Ini jamaah, kata Nabi, al khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Kalau hadirin mau tahu kebaikan, coba lihat kondisi hati. Kalau tenang, itu baik. Wa inna syarra ribah, karena keburukan itu ribah, selalu membuat hatimu gelisah. Jadi kalau hati kita tiba-tiba gelisah, pasti sudah termasuk indikasi bahwa itu sinyal keburukan sudah sedang dilakukan. Makanya hatinya gelisah. Mau gak mau kalau kita mau kembali ke Allah, tinggalin. Yang riba, tinggalin ribanya. Yang lagi maksiat, tinggalin maksiatnya. Yang lagi apapun, tinggalin. Marab harga, gak amanah, curang, culas diberi amanah, gak nyampe. Tolong ya, saya mau bagi-bagi nih sama anak yatim, titip uang 2 juta, ini uang buat kamu 1 juta untuk operasional. 2 juta itu harus nyampe utuh, karena Anda sudah diberi operasional. Tapi malah sampai kepada tangan anak yatim cuma 1 juta, sejutanya lagi diambil lagi dia lagi. Nggak tenang pasti hidupnya. Dan harta-harta yang diraih dengan cara curang, tinggalin seketika. Ditambah lagi yang keempat, apa kunci tobat yang keempat? Setelah dia menyesali, meninggalkan, yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi. Harus sungguh-sungguh untuk nggak ngulangin. Baru yang kelima, mengisi hari-hari setelah taubat dengan amal soleh. Isi amal soleh banyak-banyak. Hidup kita tuh paling penting butuh amal soleh. Ya butuh juga sama harta, tapi kita lebih butuh sama amal soleh. Harta nggak usah khawatir, Allah sudah jamin pasti ada. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah jamin rezekinya akan tetap ada selama ada nyawanya. Kalau nyawa kita udah nggak ada, rezekinya hilang. Jadi kalau ada orang doain jamaah, semoga segera disempurnakan rezekinya, berarti doain kita cepat mati. Karena orang yang mati adalah orang yang nanti rezekinya sudah diberikan secara sempurna. Nah setelah taubat, barulah kita yang kelima yang tadi itu, isi hari-hari setelah taubat itu dengan amal salih. Enak jamaah, tiap hari istighfar, tiap hari zikir. Lingkungan tuh penting. Coba Anda bayangin, kalau hari ini kita meninggal, kira-kira kita pede nggak nitip anak-anak kita sama orang yang terus membersamai kita, main ke rumah kita, duduk bareng sama kita, dan anak-anak kita kenal sama mereka? Pede nggak kira-kira? Maksudnya, bismillah ya Allah, kalau hari ini hamba meninggal, hamba nggak khawatir, karena anak hamba pasti ditemani oleh emas-emas dan mbak-mbak yang salih-salihah, dan hamba yakin emas yang salih dan mbak-mbak salihah ini akan membimbing anak-anak hamba. Pertanyaannya, kalau kita meninggal, kita seyakin itu nggak sama teman-teman kita, sama circle kita?
Anak kita meninggal, duh, ini anakku siapa yang nemenin? Karena setelah kita meninggal, orang yang paling akan perhatian adalah mereka yang saling bertaut karena iman. Kakaknya kadang nggak peduli walaupun kandung. Adiknya kadang nggak peduli walaupun kandung. Bahkan kalau mereka nggak punya ilmu, rebutan warisan. Kakakku tuh kaya kok, aku adiknya kakaknya harus dapat bagiannya lah. Anak-anaknya nggak peduli, istrinya nggak usah peduli, yang penting saya saudara kandungnya. Bapak ibu ini harus dapat bla 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 bla. Cuma gara-gara kayak gitu. Dan kadang pertautan iman lebih kuat daripada pertautan darah. Makanya sering ngerasain satu teman ngaji rasanya kok lebih daripada saudara daripada yang sedarah. Hatinya bertaut karena iman. Makanya hadirin, ya Allah, kalau saya meninggal anak saya ntar dirawat teman-teman saya, kira-kira diajarin apa ya sama mereka? Kalau saya meninggal hari ini, anak saya dibersamai sama emas-emas, mbak-mbak, kira-kira anak saya diajarin apa sama si mas-masnya sama mbak-mbaknya nanti? Selalu berpikir, makanya juga nggak boleh dilupakan penting cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik, bangun circle yang baik, dikelilingi sama orang-orang yang baik, duduk bareng sama mereka yang salih atau salihah, supaya isinya tentang mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Kita meninggal diurusi sama orang-orang yang salih. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah maha mengetahui, hakima, lagi maha bijaksana. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Jadi taubat itu kepada Allah adalah bagi mereka yang berbuat buruk bijahalah, karena kejahilan. Kalau sengaja itu ya nantang namanya jemaah. Bijahalah, ya'maluna su' bijahalah. An-Nisa ayat 17. Dia berbuat keliru bijahalah karena kedunguannya. Bukan sengaja. Kalau sengaja namanya nantang. Allah ya jangan ditantang, pasti kalah jemaah. Semut lawan manusia, semutnya cuma satu, manusianya yo satu. Semut kecil sekali diinjek mati, yo pasti kalah. Kalau semutnya 1 juta ini lain cerita. Kalau semutnya 1 lawan manusianya 1, yang menang pasti manusia. Ini manusia 1 lawan Allah. Jangankan manusia 1 lawan Allah, manusia dari awal Nabi Adam dicipta sampai nanti hari kiamat aja lawan Allah, nggak mungkin ada yang bisa menang. Apalagi cuma Anda sendirian sengaja berbuat dosa. Itu bahaya hadirin. Tapi saya dulu pernah berbuat dosa, terus gimana saya mau tobat? Allah maha sayang. Allah yang paling sayang sama kita. Kita tuh hamba kesayangannya Allah. Allah pasti maafin. Udah baik sangka aja sama Allah, jangan sampai nggak baik sangka sama Allah. Ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan taubat itu tidak Allah terima dari mereka yang melakukan kejahatan atau keburukan hingga apabila datang ajal di antara mereka dan mereka sudah sampai nyawanya di kerongkongan. Ayat ini diperkuat hadis Nabi riwayat Muslim. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sabda Nabi, selama nyawamu belum sampai di kerongkongan, Allah terima taubatmu. Kalau nyawa kita udah di sini, nggak diterima. Tapi mumpung nyawa ini belum sampai di kerongkongan, segera taubat, Allah pasti terima. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna
sudah nyawa sampai di kerongkongan, lalu dia mengatakan, sekarang saya tobat ya Allah. Lalu Allah pun tidak menerima taubat mereka. Nyawa udah di sini, jamaah udah di sini nyawanya. Lalu dia bilang, ya Allah sekarang taubat udah terlambat, nggak diterima. Maka sekarang nih mumpung lagi sehat, lagi jaya, ada rezeki, anak sehat, badan kita ya sehat, suami, istri sehat, orang tua kita masih sehat, segera taubat, janji nggak ngulangin, kembali kepada Allah, yakin bahwa diri kita adalah sebaik-baik hamba yang pasti Allah cinta dan sayang kalau kita taubat kembali padanya. Pasti Allah bakal mempermudah Allah dan pasti akan memudahkan setiap hamba yang mau kembali pada Allah. Dan itu janji Allah jemaah. Kalau kamu kembali padaku, aku mudahkan semua urusan-urusanmu. Itu janjinya Allah. Terus apa lagi? Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Dan tidak berlaku dan tidak diterima oleh Allah setiap amal-amal salih bagi mereka yamutuna, yang mereka mati, wahum kuffar, sedangkan mereka dalam keadaan kufur. Nggak diterima sama Allah kalau orang tidak beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan nggak beriman. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka nggak diterima amal salihnya, sedekah-sedekah mereka, perbuatan baik mereka. Tapi orangnya baik banget loh Ustadz. Iya, orangnya baik dan kita apresiasi kebaikannya tentang segala kebaikan yang beliau pernah berikan. Tapi beliau hanya akan dapatkan itu di dunia, berupa ucapan terima kasih dan rasa hormat dari orang, karena dia suka berderma, suka berbagi. Tapi nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Di akhirat dia gak dapat apa-apa, hadirin, karena dia nggak beriman. Walalladzina yamutuna wahum kuffar, dan tidak Allah terima amal salih sedangkan mereka mati dalam keadaan kufur. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, dan bahkan mereka sudah disiapkan Allah adzaban alima, satu hal yang pedih, mengerikan yang Allah siapkan untuk mereka gara-gara wafat tidak beriman. Jamaah tahu ada pamannya Nabi namanya Abu Thalib yang support dakwahnya Nabi, harta, waktu, tenaga, dan backupan. Itu ayahnya Ali. Jadi Sayyidina Ali punya ayah namanya Abu Thalib, makanya namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, adik bapaknya Nabi. Sayyidina Hamzah adik bapaknya Nabi. Abu Lahab adik bapaknya Nabi. Abu Thalib adik bapaknya Nabi. Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib adik bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman, om. Hamzah sama Abbas beriman, Abu Lahab, Abu Thalib tidak. Abu Lahab jelas memerangi, tapi Abu Thalib enggak memerangi Nabi. Abu Thalib malah support. Muhammad lagi butuh kendaraan, ini aku siapkan unta. Muhammad, engkau butuh backup, aku siap membackupmu. Muhammad, ada harta yang aku siapkan untukmu, ini harta yang aku siapkan untukmu, silakan engkau pakai harta ini untuk berdakwah. Disupport, tapi wafat dalam keadaan tidak beriman. Sampai-sampai Nabi berkata jelang wafatnya, di sisi kanan ada Rasulullah, di sisi kiri ada Abu Jahal. Wahai pamanku sayang, ucapkan 2 kalimat syahadat yang dengannya aku bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang beriman. Sebelah kirinya Abu Jahal bilang, wahai Abu Thalib, ini kamu mau percaya sama anak kemarin sore? Kamu mau percaya sama anak muda ini? Jangan. Udah pegang aja, kamu mati di atas agama nenek moyangmu. Gengsi menghalangi
mati dalam keadaan tidak beriman. Walalladzina, dan taubat itu tidak akan Allah terima, alladzina, kepada orang-orang yang yamutuna, mereka mati, wahum kuffar, sedangkan mereka matinya dalam keadaan kufur, tidak beriman. Apakah ini menjadi kebolehan bagi kita memohonkan ampun setelah mereka wafat? Atau pertanyaannya, apakah kalau ada orang terdekat kita, ayah kita mati dalam keadaan belum beriman, ibu kita atau misalkan siapapun saudara dekat kita mati dalam keadaan belum beriman, lalu kemudian kita memohonkan ampun kepada Allah dengan berdoa, ya Allah ampuni orang tua hamba yang mati belum beriman, apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak. Nggak boleh. Kalau ada orang wafat nggak beriman, kita nggak boleh mohonkan ampun. Kalau sudah wafat, sama sekali nggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai Muhammad, tidak layak bagimu mohonkan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kufur, belum beriman, tidak beriman, nggak boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mendoakan orang yang belum beriman supaya dia beriman, sedangkan dia masih hidup? Boleh. Kita doakan supaya dapat hidayah, boleh. Ya Allah, ayah hamba, ibu hamba masih hidup keduanya, contoh misalkan, dan mereka belum beriman kepadamu, ya Allah, izinkanlah engkau mudahkan hidayah itu masuk ke relung hatinya. Jadikan beliau orang-orang yang tunduk, aslim, taslam, masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat, dan wafatkan ia dalam keadaan muslim. Mendoakan saat ia hidup boleh, tapi sudah meninggal tidak. Kaidah dalam Al-Quran. Jadi kunci pintunya surga itu ya ada kuncinya. Kunci pintunya surga itu ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kuncinya. Kalau jamaah mau tahu bagaimana pintu-pintu surga itu akan Allah buka, ada bitokoh, kartu pembukanya. Makanya bitokohnya itu kalimat la ilaha illallah, yang sabda Nabi, kalau kalian tulus ikhlas penuh keimanan mengucap la ilaha illallah, bitokoh itu, kartu la ilaha illallah itu ditimbang di satu timbangan, yang lain ditimbang di timbangan yang lain, niscaya akan memberatkan dengan amat sangat. Kartu timbangan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti berat. Makanya bersyukur hadirin, lahir kita mau udah muslim, betul? Dari lahir sudah Islam. Ada yang orang berjuang loh jemaah, harus berguru ke sana, berguru ke sini. Siapa contohnya? Sayyiduna Salman Al-Farisi. Salman itu berasal dari agama Majusi. Ayahnya itu tokoh besar di sana, pemuka kaum, penyembah api. Anaknya ini dididik untuk melanjutkan kebesaran ayahnya. Ya bahasa kita mah ayahnya kiai, anaknya gus. Ayahnya kiai, anaknya dapat melanjutkan kekiaian ayahnya atau perjuangan ayahnya. Itu sama, Salman digadang-gadang untuk melanjutkan agama Majusi ayahnya. Diprotek luar biasa, tapi Salman mencari kebenaran, pergi ke negeri ini, negeri sana, negeri sini, negeri sana, ketemu guru A, guru B, guru C, terus sampai beliau mendengar akan ada utusan namanya Muhammad atau Ahmad. Dia datang di tempat yang paling banyak bebatuannya, padang pasir dan kebun-kebun kurmanya. Di mana itu? Aku mau ke sana. Akhirnya Salman ke Madinah. Salman jadi budak, sampai tadinya hamba merdeka, tadinya orang merdeka, sampai jadi budak Salman itu, nyari kebenaran. Jadi orang yang bantuin kerja di kebun, panen kurma, timbang kurma. Padahal ini orang kaya nih Salman jemaah, untuk nyari kebenaran. Tersiar kabar bahwa Nabi itu akan datang dari Mekah ke Madinah. Di Madinah senang bukan main. Salman lihat dari jauh, lihat dari jauh. Ada 3 ciri-cirinya. 1, tidak menerima sedekah. 2, menerima hadiah. 3, ada tanda kenabian seperti daging tumbuh di belakang. Begitu benar Nabi Muhammad datang, Salman datang membawa sedekah. Ya Rasulullah, ini sedekahku untukmu. Salman ngintip dari jauh setelah diberikan sedekah itu, benar ternyata Rasul gak makan. Checklist 1, ini tanda kenabian yang pertama kata gurunya.
Beliau tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Ya Rasulullah, hari kedua ini saya beri hadiah. Diterima sama Rasul, dinikmati sama Rasul, dilihat jauh-jauh oleh Salman. Ini tanda Nabi yang kedua, benar tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Tanda yang ketiga, ketika ada seorang sahabat yang wafat, Rasul masuk ke liang lahat, ikut mengkuburkan di pemakaman. Tersingkap bagian belakang, Salman ke belakang. Ini tanda kenabian yang ketiga. Nabi naik dari liang lahat, dipeluknya Salman. Lalu Salman bersyahadat, ikrar di hadapan Nabi SAW, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam kitab Ashabur Rasul, Rasul bersabda pernah dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, Salman min ahlil bait. Salman sudah menjadi keluargaku, kata Nabi. Padahal Salman nggak ada hubungan darah, orang jauh di sana, tapi mencari kebenaran. Seperti itu kalau orang jujur mencari kebenaran. Di mana ada majelis ilmu, dia datang, dia catat faidah-faidahnya, dia sebarluaskan lagi sama yang lain. Seperti itu orang kalau jujur, tulus, ingin melepas ketertawanannya kepada kejahilan. Kita ini kan jahil semuanya. La ya'rifuna syai', nggak tahu sedikit pun tentang sesuatu. Setelah kita lahir dari rahim ibu kita, semuanya sama-sama modelnya sama-sama nggak ada yang pakai baju. Ada nggak bayi yang lahir langsung seragam? Siap, pakai seragam apa gitu misalkan? Seragam dari salah satu instansi, nggak ada. Bayi lahir semuanya telanjang, nggak pakai busana. Ada bayi yang lahir pakai sendal terus? Nggak ada. Semua kita nol, nggak punya ilmu. Maka kenapa kok dia lebih berilmu? Proses. Kok kayaknya ini orang tahu ya? Karena dia berilmu, karena dia melewati jalan-jalannya, belajar. Kalau ada yang masuk ke pondok ya masuk ke pondok. Kalau ada yang belum di pondok pun ya mereka tetap semangat belajar. Makanya tadi kata Imam Syafi'i nomor 6, watulu zamanin, dan masa belajar itu panjang, tidak sebentar, nggak sepekan, nggak 2 pekan. Makanya karena kita mau memperbanyak pertemuan kita supaya Allah mengizinkan kita lebih punya ilmunya, Allah angkat segala kejahilan yang masih menawan diri kita. Besok hari Sabtu maghrib sampai isya kita ngaji, Ahad pagi dari subuh sampai jam 6 kita ngaji lagi, kajian Ahad pagi. Insya Allah kita adakan dari subuh, bukan dari setelah subuh ya, mesti setelah subuh iya, tapi dianjurkan subuh berjamaah sampai waktu syuruk. Kita ngajinya Ahad pagi tetap subuh sampai syuruk jam 6. Ahad pagi besok kita mulai untuk perdana. Dikabarkan keluarganya jamaah, ngaji bareng-bareng, ajak suaminya, ajak istrinya, ajak pasangannya, ajak anak-anaknya, ajak orang tua atau keluarga-keluarganya. Kita Ahad pagi kita ngaji bareng-bareng, sholat subuh berjamaah di sini supaya jahilnya hilang. Salah satu konsekuensi kita supaya jahilnya hilang, belajar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah tentang taubat Allah. Ayat Al-Quran surah 17 sama surah 4 An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18. Besok kita akan lanjutkan surah An-Nisa ayat 19 ayat 20. Mari kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah terima tobat kita. Kita jadikan hamba-hamba yang penuh kebaikan dari awal kita bertobat sampai nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang tobat, dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatimiha. Karena sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Amal itu tergantung pada akhirnya. Insya Allah semuanya ini wajah-wajah ahli syurga semua. Insya Allah masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kalau ada di antara sahabat semua, ada juga yang mau membersama ini hari Jumat, hari yang mulia, hari yang penuh berkah. Kata Nabi, tidaklah seseorang ini bertemu dengan hari yang paling mulia kecuali Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat.
di mana disinilah semua kebaikan itu terhimpun lagi terkumpul. Untuk sahabat juga yang mau bersamai plafon lantai 2 atau granit lantai 2, sahabat juga bisa langsung cek di Instagram Masjid MAF, Masjid Maf. Di sana ada banyak informasi tentang pembangunan lantai 2-nya. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir di pagi ini. Dan tempat kalau ada yang mau bertanya diperkenankan. Silakan hadirin. Baik, kalau nggak ada yang nanya, wah ini nggak ada yang nanya. Ada ibu, silakan ibu boleh. Boleh Mbak, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apabila kita udah tahu itu dosa, apalagi dosa besar, kita lakuin, tapi setiap hari minta maaf, itu gimana Pak? Ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah tahu itu dosa besar, tapi tetap dilakuin setiap hari, tapi setiap hari minta maaf, itu gimana? Ya bagus, pertama karena menyegerakan taubat. Dosa minta maaf, dosa minta maaf, dosa minta maaf. Tapi kalau terus-terusan, takutnya matinya bukan pas lagi istighfar minta ampunnya. Takutnya matinya pas lagi berbuat dosanya. Lah itu yang bahaya di situ hadirin. Maka sebaiknya pelan-pelan ya jemaah. Allah tuh sayang, Allah pasti bantu dan Allah pasti nolong kita. Tapi jangan dimanfaatkan kasih sayangnya Allah dengan cara kita nyengaja diri kita terus berbuat dosa besar, apalagi dosa besar. Terus gimana caranya? Mohon pertolongan pada Allah supaya kita berhenti dari berbuat dosa besar tersebut, dan mulai hari ini kita perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi gitu ya ibu. Insya Allah pelan-pelan dosa-dosa yang besar yang sering dilakukan ditinggalkan, taubatnya dilanjutkan. Ditulis di kolom komentar, dosanya ditinggalkan, taubatnya dilanjutkan. Taubat yang paling simpel dan ringkas yang Nabi sering lakukan riwayat Muslim, doanya astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu riwayat Muslim, Nabi sebanyak 100 kali dalam sehari. Riwayat Bukhari 70 kali dalam sehari. Doanya apa hadirin? Coba diulang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat dari semua dosa. Semoga engkau terima taubat. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat padamu atas segala dosa. Itu artinya. Minimal berapa kali? 100. Kalau Nabi aja 100, lah kita Nabi bukan? Kita Rasul bukan? Orang pernah hidup sama Nabi bukan? Ya masa 100? Perbanyaklah jamaah. Kata Imam Ibnul Qayyim, banyak itu minimal 300. Banyak itu berapa? Yuk istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Minimal pagi ini kita mau baca 10 kali dulu, nanti sisanya jamaah tambah sendiri. 1, 2, 3. Astagfirullah wa atubu ilaih. 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 Kita baca doa agar dirahmati dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
fikum. Semoga Allah terima semua amal soleh kita. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, berkahkan hidup kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran pemimpin hidup kami, jauhkan kami dari segala dosa dan maksiat, karuniai kami ketenangan dalam sujud, ruku yang tumakninah, salat yang penuh dengan kekhusyuan, sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, soleh solihah putra putri kami ya Allah. Jadikan kami yang punya hajat kabul hajat-hajatnya, kami yang punya masalah terurai masalah-masalahnya, kami yang belum haji diberangkatkan haji dengan panggilan terbaik darimu, kami yang belum umrah izinkan ya Allah agar kami bisa berangkat umrah, kami yang sudah pernah haji dan umrah haji lagi dan umrah lagi di waktu terbaik menurutmu ya Allah, dibersamai oleh teman, guru dan ilmu-ilmu terbaik yang datang pada kami pada pemberangkatan tersebut ya Allah. Anugerahkan kami kebenaran dan kebenaran itu nampak di hadapan kami dan kami mudah mengamalkannya. Anugerahkan yang batil itu batil agar kami bisa menjauhi sejauh-jauhnya bahwa yang batil adalah kebatilan ya Allah. Mudahkan pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih, masjidnya, sekolah-sekolahnya, pondok pesantrennya ya Allah. Alhamdulillah tanah belakang sudah kami beli ya Allah. Mudahkan ya Allah tahun ini biidznillah segera dibangun asrama-asrama agar tahun 2024 santri-santri bisa menghafal Al-Quran di sini. Berkahi guru-gurunya, berkahi staf-stafnya, berkahi semua pihak, pemuda-pemudi MAF yang selalu berjuang untuk menegakkan agamamu ya Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, mengagungkan kalimat la ilaha illallah agar kami tertaut nanti bernaung di bawah syurgamu yang paling tinggi, syurga Firdaus. Karuniai kami bisa terus mencintai Nabi Muhammad, anugerahi kami bisa berada dalam barisan Nabi Muhammad, anugerahkan kami terus bisa ikut dalam barisan-barisan kebaikannya Nabi Muhammad, izinkan kami terus bersama oleh baginda Nabi Muhammad, izinkan kami kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Anugerahkan kami umur yang penuh manfaat, umur yang makin luas, makin berumur, makin besar juga manfaat kami buat banyak umat. Anugerahi kami hidup yang istiqamah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.